Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat, bapak, ibu yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kepada kita rahmat dan hidayahnya. Adapun yang kedua, setelah bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswah hasanah kita, teladan terbaik umat manusia sepanjang zaman. Bapak, ibu-ibu, kemudian yang ketiga, pada kesempatan kali ini mohon maaf telat tadi sore ke bandara terus taklim karena nggawa anak bojo. Saya ngulih ke anak bojo dulu, kemudian kesini sehingga sudah lewat waktu, dan insyaallah selepas ini akan perjalanan mudik ke mana? Purwokerto, sehingga mohon maaf kalau telat, yang mestinya pukul 8 sudah terlanjur nyakui. Tadi mau tak cancel loh, tapi kok wes nyakui ya, ndak etis. Nah, baik Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait bulan Rajab. Bulan Rajab itu termasuk salah satu bulan haram. Dia termasuk salah satu bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna iddatash syuhuri indallah itsna asyara syahran fi kitabillah." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 di dalam kitab Allah. Jadi bilangan bulan ada 12. Minha arba'atun hurum, maka 4 di antaranya itu adalah bulan haram. Dan dari 4 bulan haram itu salah satu mutawaliyat, yang 3 berurutan, yang 1 terpisah. Apa yang 3 berurutan? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Wong Jawa Dzulqa'dah, besar, Suro, itu berurutan. Yang terpisah, dia diapit antara Jumadal Akhir dan Sya'ban, yakni bulan Rajab. Orang Jawa sering menyebut Rajab. Bapak Ibu, jadi bulan Rajab ini dalil yang pasti yang sampai kepada kita adalah sebagai salah satu dari Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram.
Jadi bulan Rajab adalah salah satu dari bulan-bulan haram. Karena itu di bulan-bulan haram kita sudah mengetahui, sudah sering membaca di kitab tafsir para ulama seperti tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, disebutkan oleh beliau bahwa bulan haram itu adalah bulan yang ketika kita beramal maka amal akan dilipat gandakan. Jadi maka amal akan dilipat gandakan. Kemudian kabar buruknya, kalau kabar baiknya kan amal berlipat ganda. Kabar buruknya adalah bahwa yang dilipat gandakan bukan hanya amal soleh, tapi amal buruk pun juga dilipat gandakan. Maka kalau kita membaca penjelasan sahabat Ibnu Umar, sahabat Ibnu Abbas, sahabat Abu Hurairah, mereka sangat suka hadirnya bulan suci, sangat suka di tanah suci, tapi mereka juga benci jika melakukan dosa. Benci jika melakukan dosa karena dosanya berlipat ganda. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan bulan Rajab ini, Al-Imam Ibnu Hajar itu sudah menjelaskan bahwa tidak ada satupun hadis sahih, kata Imam Ibnu Hajar, yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan bulan Rajab selain sebagai bulan haram. Bulan haram itu artinya bulan suci. Tanah haram, tanah suci. Artinya bulan yang di situ ada larangan-larangan, maka disebut bulan haram. Dilarang bertikai, dilarang berperang, dilarang membunuh, dilarang berdebat, dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, lebih lanjut lagi Imam Ibnu Hajar juga menjelaskan ketika terkait dengan keutamaan bulan Rajab, beliau juga menjelaskan selain tidak ada dalil yang menjelaskan keutamaan bulan Rajab, dalil yang sahih, beliau juga mengatakan tidak ada dalil tentang amalan khusus. Jadi tidak ada dalil tentang amalan khusus yang dikerjakan di bulan Rajab. Dalil keutamaannya tidak ada menurut beliau. Kemudian dalil amalannya juga tidak ada. Kalau huknya banyak. Bahkan sampai hari ini kalau teman-teman sebagai orang yang sering berselancar di sosmed, hampir semua platform sosmed itu di sana berseliweran tentang keutamaan bulan Rajab. Di antaranya, barang siapa yang berpuasa 1 hari maka seolah-olah beribadah selama 700 tahun. Saking dhaifnya hadis ini, itu di dalam kitab dhaif pun tidak ditemukan. Jadi saking dhaifnya itu. Jadi biasanya kan kalau hadis dhaif, hadis palsu itu kita bisa merujuk dalam kitab silsilah dhaifah wal maudu'ah, atau kita merujuk dalam kitab al-maudu'at yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi. Tidak ditemukan saking dhaifnya. Di kitab sahih tidak ditemukan, di kitab dhaif pun tidak ditemukan, di kitab palsu pun tidak ditemukan. Karena memang tidak ada riwayatnya, setelahnya itu riwayatnya siapa itu tidak terlacak. Kecuali kalau di situ masih ada terlacak Dailami misalnya. Kita bisa, para ulama hadis bisa membuka dalam kitab-kitab yang menjelaskan tentang beliau. Di situ misalnya ada disebutkan misalnya Turmudi gitu kan, maka bisa melacak di kitab-kitabnya Imam Turmudi, tapi tidak ada. Jadi cuma ada bunyinya, itu pun cuma bahasa
Nisa? Ada rawinya? Tidak ada. Ada sanadnya? Tidak ada. Sehingga ini ngelacaknya kemana? Karena di kitab yang dhaif, di kitab yang maudhu tidak ketemu, kecuali kalau meninggalkan jejak. Tadi contoh nama atau nyebut nama kitab, itu bisa dilacak. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula amaliyah khusus berupa puasa. Tidak ada puasa khusus di bulan Rajab. Tidak ada puasa khusus di bulan Rajab. Apalagi selain puasa. Salat, tidak ada pula salat khusus di bulan Rajab. Hal ini juga selain dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar, Syekh Abdurrahman Sudais juga menjelaskan hal yang serupa dengan mengutip penjelasan Imam Ibnu Hajar pula, bahwa memang tidak ada amaliyah khusus. Tetapi memang kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh karena keutamaannya sebagai bulan haram, sebagai bulan suci. Sehingga bagi kita yang ingin memperbanyak, maka dikembalikan kepada ibadah-ibadah yang sifatnya mutlak. Maka kita bisa kalau mau puasa, puasa mutlak. Kalau tidak puasa mutlak, maka pakailah puasa yang sudah diajarkan oleh Nabi. Senin, Kamis, hari putih, dan puasa-puasa yang lain yang masyru', yang disyariatkan di dalam agama kita. Bagaimana kalau ghairu masyru', tidak disyariatkan? Maka tidak perlu kita amalkan, tidak perlu kita ikuti. Karena kita umat Islam itu di dalam beribadah, konsepnya sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan apa yang dikerjakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berpegang teguh bagaimana dulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkannya, maka itu yang kita amalkan. Wal iqtida'u bihim, dan meneladani mereka. Maka kalau para sahabat tidak mengamalkan, maka kita meneladani siapa lagi? Padahal di dalam masalah ibadah kita hendaknya berpegang teguh kepada mereka, karena mereka inilah yang diberikan rekomendasi oleh Allah di dalam Al-Quran. Di dalam surah At-Taubah Allah berikan rekomendasi para sahabat, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Siapa itu? As-sabiqunal awwalun, orang yang pertama-tama masuk Islam. Ternyata mereka juga tidak mengamalkan. Kemudian setelah as-sabiqunal awwalun, muhajirin. Apakah muhajirin mengamalkan? Tidak. Muhajirin juga tidak mengamalkan. Lalu siapa lagi? Ansor. Ansor juga tidak mengamalkan. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Maka yang mendapat ridho Allah itu orang yang mengikuti as-sabiqunal awwalun, orang yang mengikuti muhajirin dan ansor. Maka Allah sifati radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berikutnya amaliyah yang lain, sholat. Apakah ada sholat khusus di bulan Rajab? Tidak ada. Meskipun sebagian masyarakat itu ada yang mengamalkan amaliyah khusus, tetapi bagi kita di kultur Muhammadiyah mungkin tidak akan melakukan atau belum mendengar tentang ritual ini. Tapi bisa jadi pada kultur yang berbeda itu ada yang mengamalkan ini. Apa itu? Sholat raghaib. Dan sholat raghaib itu bukan dari Nabi,
bukan dari sahabat. Tapi salat raghaib itu muncul pada tahun 480 Hijriah. Berarti abad ke berapa? 480. Abad ke 5. Jadi baru muncul amalan yang tidak ada tuntunannya itu pada abad ke 5. Munculnya di mana? Di Baitul Maqdis. Jadi muncul di Baitul Maqdis pada abad ke 5. Ada seorang yang pada saat itu selepas maghrib itu melaksanakan sholat. Selepas maghrib melaksanakan sholat. Sholatnya tergolong aneh memang, karena membaca surat Al-Fatihah kemudian membaca surat Al-Qadar. Jadi baca Al-Ikhlas kemudian membaca surat Al-Qadar. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang mengamalkan ini mereka akan di dalam sholatnya akan mengulang surat Al-Qadar. Jadi surat Al-Qadar akan diulang-ulang, demikian pula surat Al-Ikhlas. Baik, apakah ada riwayat dari Nabi yang seperti itu? Jawabannya tidak ada. Sehingga kita juga tidak perlu mengamalkan sholat raghaib. Meskipun banyak orang yang mengamalkan, maka janganlah terkecoh dengan jumlahnya banyaknya orang yang mengamalkan. Karena prinsip kita di dalam ibadah itu harus jelas. Jadi prinsip kita di dalam beribadah itu harus jelas. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait hal ini Imam Al-Is Ibn Abdissalam pada tahun 637 Hijriah telah berfatwa. Ini fatwa Imam Al-Is Ibn Abdissalam. Apa fatwanya? Fatwanya adalah sholat raghaib itu adalah, nyun sewu, ini bahasa beliau ya, bahwa sholat raghaib itu adalah bid'ah yang mungkar. Hadis tentang hal tersebut adalah kebohongan dan kedustaan atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kesimpulannya kita juga tidak perlu mengamalkan sholat raghaib. Ada yang pernah dengar? Saya yakin kalau di kultur Muhammadiyah tidak dengar. Ya, mungkin malah baru ini dengar. Tapi nanti jenengan bisa searching atau bisa googling, akan menemukan, dan yang mengamalkannya tidak sedikit. Jadi yang mengamalkannya tidak sedikit. Tetapi kalau kita tidak pernah mendengarnya, alhamdulillah, karena ini juga bukan ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan pula oleh Imam Abu Syamah bahwasanya ini merupakan perkara bid'ah yang muncul sesudah tahun 400 Hijriah, tepatnya 480 Hijriah. Maka jika ada seruan-seruan untuk mengamalkan sholat ini, sholat yang bacaan Al-Qadarnya banyak, bacaan yang Al-Ikhlasnya banyak, dikerjakan setelah sholat maghrib, maka itu tidak ada sumber yang bisa dipertanggungjawabkan sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu dikerjakan biasanya sholat raghaib itu dikerjakan pada hari Kamis malam Jumat pertama bulan Rajab. Jadi hari Kamis puasa, setelah puasa kemudian makan. Ingat ada tuntunan loh, jangan diamalkan ya. Nah, setelah puasa kemudian buka puasa, salat maghrib, setelah salat maghrib kemudian barulah salat yang mereka sebut sebagai salat raghaib. Dan ini
dikhususkan pada malam Jumat. Padahal ada hadis Nabi larangan mengkhususkan malam Jumat. La takhussu lailatal jumu'ati bi qiyamim min bainil layali. Jadi janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat untuk melakukan salat. Jadi dilarang oleh Nabi. Wala takhussu yaumal jumu'ati bi siyami min bainil ayyam. Tidak boleh pula mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa dibandingkan hari-hari yang lainnya. Illa ayyakuna fi saumin yasumuhu ahadukum, kecuali pada hari yang memang sudah terbiasa berpuasa. Insyaallah nih kalau ngaji di sini itu pokoknya betahke ngawe-awe ini. Baik, kita lanjut. Kita lanjutkan. Maka hendaknya kita yang sudah memahami perkara ini maka berusaha untuk menyelisihi. Jadi berusaha untuk menyelisihi, karena itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika hidup satu bid'ah akan hilang satu sunnah. Ketika hidup satu sunnah maka akan hilang satu bid'ah. Maka hendaknya kita berusaha untuk menjaga agar amaliyah kita tidak tercampur dengan amalan bid'ah yang menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sujudnya berulang-ulang. Kemudian apalagi suratnya sudah ditentukan. Kemudian apalagi, jadi ada ketentuan-ketentuan di situ. Bapak Ibu, dan sholat raghaib ini juga banyak diamalkan oleh orang. Selain pada malam Jumat pertama bulan Rajab, juga ada yang mengamalkan pada saat malam nisfu Sya'ban. Nah, kalau nisfu Sya'ban mungkin pernah dengar ya, ada yang mengamalkan sholat setelah maghrib. Tapi kalau Rajab ya belum ya. Tapi ini termasuk yang ada penggemarnya. Termasuk yang ada penggemarnya. Dan kita tidak perlu untuk ikut menjalankan ibadah model yang semacam ini, karena prinsipnya kalau ada tuntunan kita kerjakan, tidak ada tuntunan kita tinggalkan. Dalam masalah ibadah itu simple, ono tuntunane lakoni, ora ono tuntunane tinggalno. Apalagi tadi di awal sudah kita kutipkan pernyataan Imam Ibnu Hajar. Beliau mengatakan bahwasanya Imam Ibnu Hajar tidak ada satupun hadis yang sahih terkait keutamaan bulan Rajab, dan tidak ada satupun hadis yang sahih yang menjelaskan tentang amalan khusus di bulan Rajab, baik itu puasa, sholat, atau yang lainnya. Karena tidak ada, maka kembalikan kepada dalil-dalil umum. Maka silahkan perbanyak amal soleh dengan dalil-dalil umum yang ada. Sehingga kita kalau mau beramal, maka pastikan melakukan amalan yang amalan tersebut merupakan amaliyah-amaliyah yang sifatnya umum. Tidak perlu kemudian dengan beramal melakukan amalan-amalan, amaliyah-amaliyah yang jelas-jelas tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sesuai judul yang disampaikan oleh teman-teman panitia, judulnya tadi apa? Amalan di bulan Rajab. Maka amalannya seperti bulan-bulan yang lainnya. Paling banter kalau mau nambah, maka tambahannya adalah ibadah mutlak. Ibadah apa yang termasuk ibadah mutlak? Zikrullah, termasuk ibadah
mutlak. Perbanyak takbir, tahmid, tahlil, tasbih, itu termasuk ibadah mutlak. Ibadah mutlak itu artinya satu ibadah yang bisa dikerjakan kapanpun, di manapun, dengan jumlah berapapun. Maka itu disebut ibadah mutlak. Apalagi puasa juga bisa puasa mutlak. Ini bisa puasa mutlak. Selain puasa mutlak, ada sholat mutlak. Sholat mutlak itu bisa dikerjakan kapanpun, dimanapun, termasuk saat marah. Sholat yang bisa dikerjakan saat marah ya sholat mutlak. Wasta'inu bis sabri was sholah. Selain sholat mutlak ada tidak yang dikerjakan saat marah? Tidak ada ya. Sholat mutlak saja. Wasta'inu bis sabri was sholah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Maka meskipun kita ini dalam posisi marah, dalam posisi sedih, itu bisa menjalankan sholat. Dan sholat itu adalah sholat sunnah mutlak. Baik, Bapak Ibu-ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sudah jelas tidak ada dari para sahabat, tidak ada dalam hadis Nabi, lalu bagaimana kalau kemudian kita mengamalkan yang mutlak-mutlak tadi? Ya tidak masalah, karena mutlak itu sifatnya tidak terikat. Bagaimana kalau kita puasa mutlak? Ya tidak masalah. Yang menjadi masalah itu kalau kemudian kita memuqayyadkan, mengikatkan sesuatu yang umum menjadi khusus. Kenapa kok puasa di bulan Rajab? Karena menurut Rasulullah pahalanya sekian ribu tahun. Nah, kalau tidak ada dalil, itu namanya berdusta atas nama Nabi. Dan kita tidak boleh berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'atuhu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka carilah tempat duduknya di neraka. Jadi tidak boleh kita berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau tidak ada sumber dari Nabi, tidak perlu berdusta membawa nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilang saja tidak ada dalilnya. Karena tidak ada dalilnya, tidak perlu kita amalkan. Dalil umum amalkanlah dengan cara umum. Dalil khusus amalkanlah dengan cara yang khusus. Likulli maqal maqam, likulli maqam maqal. Setiap tempat ada dalilnya, setiap dalil ada tempatnya. Jangan sampai dalil yang umum lalu ditarik kepada perkara yang khusus. Karena berapa banyak orang yang menarik dalil umum kepada dalil khusus. Ini yang kemudian menjadi trouble dalam acara ritual kematian misalnya. Ya kalau hadis sedekah ada jelas itu, hadis mendoakan ada jelas itu, tapi formasi sebagaimana yang kita kenal dengan urutan seperti itu, hari seperti itu, model begitu, sesaji seperti itu, ada tidak dalilnya? Tidak ada. Kalau umum ya amalkan umum. Artinya kalau sedekah untuk orang meninggal ya sampai, doa untuk orang yang meninggal sampai ya sampai. Tetapi kemudian tidak perlu kemudian dikemas dengan kemasan khusus, karena memang tidak ada dalil pengemasan khusus tersebut. Sama juga di bulan Rajab ini, tidak perlu kemudian kita meracik amalan. Di antara racikan amalan kemarin yang sampai kepada saya itu adalah mengamalkan Sayyidul Istighfar di bulan Rajab. Sehari berapa kali? Ada yang dapat? Berapa kali ya? Kemarin saya ada yang ngirimi. Coba tak cek. Siapa yang ngirim ya kemarin? Yang ngirim dirahasiakan ya. Saya kemarin sempat dapat. Coba tak cek ada enggak. Baik, kita cek dulu. Dan oh ya nih. Amaliyah bulan Rajab. Membaca Sayyidul Istighfar 3 kali pagi dan sore.
Saya mau tanya, Sayyidul Istighfar itu amal khusus bulan Rajab atau amal umum? Umum. Kenapa dikhususkan? Maka di sini menyempitkan sesuatu yang luas. Sayyidul Istighfar bisa diamalkan di bulan apa saja. Khawatirnya ketika ditulis amaliyah bulan Rajab, begitu bulan Rajab berlalu, ya leren. Inilah bahaya mengkhususkan sesuatu yang sebenarnya umum. Bahaya memukoyatkan sesuatu yang sebelumnya mutlak. Artinya kalau sesuatu itu mutlak, ya sudah, bahwa dia di ranah mutlak. Ketika sesuatu itu mutlak kemudian ditarik di ranah mukoyat, maka yang terjadi ketika mukoyatnya tidak ada, tidak diamalkan. Sesuatu yang di ranah umum lalu ditarik kepada sesuatu yang khusus, maka begitu khususnya habis, masih diamalkan, berhenti. Padahal Sayyidul Istighfar adalah tuntunan Nabi SAW. Dalilnya memang sahih. Jadi kalau ada yang mengatakan dalilnya sahih, ya benar. Siapa bilang dalilnya dhaif? Dalilnya sahih Sayyidul Istighfar. Yang dhaif, yang maudhu', yang palsu, yang tidak ada dalilnya itu adalah menentukan dibaca di bulan Rajab. Artinya kalau dibaca di bulan apa saja termasuk Rajab tanpa dikhususkan untuk bulan Rajab saja, maka itu tidak masalah. Barang siapa yang baca Sayyidul Istighfar di waktu pagi, kalau meninggal di waktu siang insya Allah masuk surga. Barang siapa yang membaca di waktu sore, kalau meninggal di waktu malam insya Allah masuk surga. Itu benar, sahih. Maka itu tadi yang saya sampaikan. Kadang-kadang orang mengatakan ada dalilnya, tapi dalilnya masih bersifat umum. Jadi dalilnya masih bersifat umum. Kemudian juga di sini ada yang sampai ke saya ini, Subhanallahil Hayyil Qayyum, tanggal 1 sampai 10 100 kali. Nah, ada enggak dalilnya? Tidak ada. Jadi kalau mau baca ya Subhanallahil Hayyul Qayyum, monggo saja, tapi tidak perlu ditentukan tanggal berapa dan jumlahnya berapa. Adapun itu sifatnya personal, ibadah mutlak itu jika sifatnya personal, pribadi, maka pribadi itu boleh menentukan bilangannya berapa. Contoh baca Quran itu ibadah mutlak apa khusus? Mutlak, bisa dibaca kapan saja, di mana saja. Kalau untuk kepentingan pribadi boleh kita kemudian memukoyatkan, mengkhususkan untuk diri kita sendiri. Pokoknya saya sebelum tidur target 1 juz, boleh enggak? Boleh. Tapi kalau kemudian disebarkan, pokoknya seluruh anggota pengajian Al Khair sebelum tidur 1 juz, banyak yang bohong nanti. Mungkin enggak banyak yang bohong? Suruh laporan, bikin checklist. Siapa yang belum? Dioprak-oprak ini. Pak Amri sudah belum? Belum, ditunggu. Di WA lagi, sudah belum Pak? Kurang 2 lembar, ditunggu. Hari pertama sih masih kuat. Hari kedua, ketiga, keempat, mungkin enggak kemudian ngisinya bohong? Ya. Kenapa? Ya aslinya itu mutlak sesuai dengan kemampuan masing-masing. Maka bagi pribadi yang mampu untuk menentukan monggo, tapi tidak kemudian disamaratakan untuk seluruh jamaah. Karena baca Quran ini ibadahmu mutlak. Sama juga baca tasbih, mau 100 kali, 1000 kali, mutlak. Tapi kalau sudah diseragamkan, pokoknya ini bulan Rajab zikir pitung lesan. Pak Sutik 7.000 Pak ya, Mas Agus 7.000, Mas Amrih 7.000 nggih, Mas Eko nggih 7.000, Mas Slamet Wahyudi 7.000 nggih. Nanti kalau sudah selesai laporan. Baik, Bapak Ibu, bisa ndak ini? Tidak boleh. Atas dasar apa menentukan 7.000 kepada orang lain? Tapi kalau untuk diri sendiri monggo saja kalau memang kuat. Kalau mau zikir, pokoknya saya mau baca zikir tasbih
mulai dari setelah Isya sampai pokoknya tekan ngantuk, boleh enggak? Boleh, pribadi kan? Ya. Jadi intinya ada kalanya ibadah yang mutlak itu kalau sifatnya untuk personal, untuk pribadi, maka pribadi bisa menentukan sendiri sesuai dengan batas kemampuan. Tapi kalau kemudian di-share, disebarkan, disosialisasikan kepada masyarakat dengan formasi yang paten, itu namanya membawa sesuatu yang mutlak kepada sesuatu yang muqayyad, membawa sesuatu yang umum kepada sesuatu yang khusus, dan ini tidak dibolehkan karena nanti terjatuh kepada perkara yang tidak ada tuntunannya. Dan kalau ditanya, dalilnya ada kok tasbih, wasabbihu, dan bertasbihlah, fasabbih, dan bertasbihlah. Ya memang ada dalil suruh tasbihnya, kan mutlak. Lalu siapa yang mengatakan tasbihlah 1000 kali? Kan tidak ada dalilnya. Kenapa ditentukan 1000? Baik. Jadi intinya banyak orang menggunakan dalil, tapi dalilnya adalah dalil umum, bukan dalil khusus. Maka ibadah khusus butuh dalil khusus. Kalau ibadah umum silahkan pakai dalil yang sifatnya umum. Likulli maqal maqam, likulli maqam maqal. Setiap tempat ada nasnya, setiap nas ada tempatnya. Baik, Bapak Ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga seperti macam sholat raghaib tadi, jelas itu tidak ada tuntunan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga amaliyah yang mungkin bisa kita lakukan di bulan Rajab ini adalah berbagai macam ibadah-ibadah mutlak dan ibadah-ibadah yang memang sudah ditentukan, yang memiliki rentang waktu yang sudah ditentukan oleh Nabi. Contoh tadi puasa Senin Kamis, dan ini bukan hanya di bulan Rajab, tapi dalam rangka untuk mengisi bulan haram, dalam rangka untuk mengisi bulan haram, karena pahalanya berlipat ganda. Jadi kalau mau beramal soleh silahkan diperbanyak dalam rangka untuk memperbanyak amal soleh di bulan haram, bukan yang lainnya. Baik, Bapak Ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun itu yang terkait dengan sosialisasi yang ada di sosial media atau di platform sosmed manapun, ketika tidak menghadirkan dalil, maka tidak perlu menjadi pengaruh bagi diri kita untuk kemudian mengamalkannya. Karena amalkan jika ada dalilnya, tinggalkan jika tidak ada dalilnya. Jadi agama Islam itu agama yang mudah, agama Islam itu agama dalil, bukan agama yang di situ hanya sekedar ikut-ikutan. Baik, Bapak Ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sampai di sini yang bisa kita sampaikan, bahwa intinya untuk bulan Rajab itu sebagai bulan haram, bebas memperbanyak amal soleh apa saja, tapi tidak ada amaliyah ibadah khusus, tidak ada amaliyah dalil ibadah khusus. Maka karena tidak ada dalil ibadah amaliyah khusus, maka kita tidak perlu membawa dalil sesuatu yang umum kepada sesuatu yang khusus. Baik, ada yang disampaikan? Kalau tidak ada saya cukupkan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan tidak mengamalkan, tapi gimana itu cara menolaknya itu yang tidak bisa. Tapi kami juga tidak mengamalkan. Tapi ketika sudah alhamdulillah dan sudah sembuh, terus coba kami tidak baca apa-apa. Itu gimana sih? Akhirnya itu kami itu gimana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi satu hal yang disepakati itu adalah doa.
Jadi kalau doa untuk orang lain itu disepakati ada hubungan darah ataupun tidak ada hubungan darah itu sampai. Maka yang bisa kita lakukan adalah mengulang-ulang doa, bukan mengulang-ulang bacaan. Karena bacaan itu tidak bisa pahalanya sampai kepada orang lain. Jadi bukan mengulang-ulang bacaan, tapi mengulang-ulang doa. Misalnya namanya Mas Agus, ya Allahumma shfi Mas Agus, Allahumma shfi, Allahumma shfi, Allahumma shfi, tidak masalah. Ya Allah sembuhkanlah, sembuhkanlah, monggo. Kalau mau mengulang-ulang, maka mengulang-ulanglah doa. Tidak perlu dihitung, tidak perlu dihitung. Tapi sebanyak-banyaknya, sekhusyuk-khusyuknya. Nah, apalagi istilahnya. Jadi, apa mana ya? Sebanyak-banyaknya, sekhusyuk-khusyuknya, semantap-mantapnya, nah, seikhlas-ikhlasnya. Nah, silahkan untuk didoakan. Karena ada jalan bagi kita untuk menjalankan sesuatu agar sesuai dengan tuntunan. Maka gantilah dengan mendoakan, dan kita boleh untuk mengulang-ulang doa. Dalam doa itu salah satu adab doa itu namanya ilhah. Ilhah itu merengek, mengulang-ulang doa. Jadi salah satu adab berdoa itu namanya ilhah. Ilhah itu merengek, mengulang-ulang doa. Jadi kalau doa diulang-ulang boleh. Jadi kalau doa diulang-ulang boleh. Tetapi kalau mengenai bacaan yang dikirimkan kepada orang lain, itu jelas ini perkara yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Dalam mazhab Syafi'i itu Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya jelas mengatakan, apa kata beliau? Bahwasanya tidak sampai ketika menafsirkan surah An-Najm, sehingga mengirimkan bacaan itu tidak sampai menurut beliau. Meskipun kita harus mengakui di dalam mazhab Hambali itu malah sampai. Nah, di dalam mazhab Hambali disebutkan malah sampai. Baik. Justru di negeri kita yang mestinya di dalam literasinya itu mengatakan tidak sampai, tapi menganggap sampai. Nah, kalau kita kan literaturnya tidak terpaku pada satu mazhab. Literasi kita ini kan pendekatannya menggunakan pendekatan tarjih. Nah, tidak terpaku pada satu madhab, sehingga bisa jadi kalau kita cermati ibadah yang kita lakukan itu madhabnya gaduh-gaduh. Kenapa gaduh-gaduh? Karena tadi menggunakan pendekatan tarjih dari berbagai madhab, dari berbagai pandangan. Ketika dalilnya itu kuat, maka bisa dijadikan sebagai pedoman. Kenapa? Karena prinsipnya adalah menggunakan pandangan yang pandangan tersebut berlandaskan kepada dalil yang kuat. Sehingga banyak orang yang mengatakan, loh, bukannya madhabnya Hambali ya, kok tidak sampai? Loh, kita tidak pernah mengatakan kita madhabnya Hambali, asal dalilnya kuat, muwafaqun bil kitabi was sunnah, bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bisa diterima, maka itu kita terima. Jadi pendekatannya adalah pendekatan tarjih, bukan pendekatan madhab. Tapi kalau pendekatan madhab tadi memang di dalam madhab Syafi'i itu tidak sampai bacaan itu untuk orang lain, karena setiap orang itu bertanggung jawab atas amalnya masing-masing. Allah alam bishawab. Monggo. Baik. Ini pertanyaan yang sebenarnya pertanyaannya mudah, jawabannya yang sulit. Baik. Pertanyaannya adalah bagaimana mempertahankan kesabaran. Baik.
Jawabannya sama ya, sabar. Karena perintahnya itu ya ayyuhalladzina amanusbiru wassabiru warabitu. Jadi sabar, tetaplah bersabar dan ikatkan kesabaran itu. Jadi tetap di situ, kuatkan terus kesabarannya. Belajar berlapang dada. Dan orang sabar itu bisa terjadi karena sudah terbiasa salah satunya. Tetapi sabar yang terbaik itu dari yang pertama. Innamas sabru indas sadmatil ula. Sabar itu dari yang pertama. Tetapi kalau sudah kedua, ketiga itu lebih enteng memang. Maka salah satunya adalah membiasakan diri untuk sabar. Insya Allah kita akan memiliki pribadi yang sabar. Bagaimana tipnya? Nah, nanti silahkan didiskusikan sama teman-teman di sini. Karena tadi saya sampaikan ini pertanyaannya mudah, jawabannya yang sulit. Jadi silahkan didiskusikan. Pripun? Oh gitu. Baik, monggo didiskusikan dengan teman-teman di sini gimana caranya untuk senantiasa tetap sabar. Kalau saya pribadi ya, konteks sabar ini sesuatu yang mudah diucap tetapi mengamalkannya tidak mudah. Kita harus sadar, harus menyadari bahwa kita harus terus sabar. Kenapa kadang kesabaran kita lost control? Karena kesadaran kita sudah mulai hilang. Harus selalu diingatkan untuk terus sabar. Maka pentingnya hidup dalam komunitas berjamaah untuk bisa saling mengingatkan untuk tetap sabar. Ada kalanya kita sendiri tidak bisa sabar, tapi kalau berjamaah bisa sabar. Maka salah satunya adalah hidup berjamaah dan mintalah kepada Allah kesabaran. Dalam Al-Quran ada banyak contoh ayat untuk memberikan kepada kita kesabaran. Di antaranya adalah Afrik alaina sabra wa tsabbit aqdamana. Itu contoh-contoh anjuran untuk berdoa mohon kepada Allah, mohon kesabaran. Jadi mintalah sama Allah agar Allah berikan kepada kita kesabaran. Dan bergabunglah dengan orang-orang yang sabar, orang yang soleh, yang senantiasa mengingatkan kita pada saat kita futur. Karena penting kita hidup dalam barisan orang-orang yang soleh, sehingga kita selalu teringat kepada Allah, senantiasa sabar. Karena almar'u ala dini khalilihi, seseorang itu sesuai dengan agama temannya. Yang biasanya itu misuh, ketika kumpul dengan orang soleh misuhnya dirim kok. Sing biasanya seru malek lirih. Nah, jadi kenapa? Karena berkumpul dengan orang soleh. Orang soleh kalau kumpul dengan orang yang tidak soleh itu juga bahasanya berubah. Yang biasanya bahasanya itu bahasa halus, afwan gitu kan. Jadi sorry bro gitu kan. Nah, berubah bahasanya. Meskipun kata sorry itu juga tidak tercela, bukan. Tapi ini yang saya sampaikan adalah bukan masalah tercela, membawa pengaruh. Nah, ketika bergaul dengan teman-teman aktivis masjid itu ngomongnya menggunakan kata-kata yang lemah lembut. Nanti ketika ketemu dengan teman-teman yang komunitas lain itu bisa jadi ototnya keluar itu ngomongnya. Nah, kenapa? Karena teman membawa pengaruh. Maka pribun? Oh gitu. Baik. Bahkan ketemu dengan orang yang bisu pun membawa pengaruh. Yang kita tidak bisu kita ikut pakai isyarat. Ya, ini dalil bahwasanya teman itu membawa pengaruh. Yang bisu satu orang, temannya dua tidak bisu, dia yang dua ikutan pakai isyarat. Kenapa? Teman membawa pengaruh. Itu temannya bisu loh, tidak bisu apalagi, lebih-lebih lagi membawa pengaruh. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Baik, terima kasih.
Salat gaib itu pernah dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat meninggalnya Raja Najasyi. Saat itu Raja Najasyi meninggal dunia, dan ketika kabar sudah sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, raja ini meninggal dan raja ini masuk Islam, tidak diikuti dengan umatnya. Ini yang membedakan orang-orang di Najasyi pada saat itu, di Raja Habasyah ya. Itu beliau pada saat itu tidak diikuti dengan umatnya. Rajanya masuk Islam, umatnya tidak ikut masuk Islam. Maka otomatis kalau meninggal ada yang nyolatkan apa tidak? Tidak ada. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan dengan para sahabat menggelar sholat gaib, karena sahabat ini atau raja ini tidak ada yang menyolatkan, sehingga sholat gaib termasuk sesuatu yang masyru', yang disyariatkan di dalam agama kita, yang memang kemudian nanti prakteknya para ulama berbeda pendapat. Nah, pendapat yang pertama hanya disyariatkan jika belum ada yang menyolatkan. Ini pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, dia disyariatkan kapan saja. Nah, dia disyariatkan kapan saja. Pandangan yang ketiga, itu sudah mansuh. Itu sudah mansuh. Tetapi kejadian bahwa Rasul menyolatkan jenazah itu ada, sehingga ini adalah dalil yang sahih. Maka bagaimana pandangan hal ini? Maka pendapat mengerucut di antara dua. Yang pertama adalah bahwa sholat gaib disyariatkan. Yang kedua, hanya pada saat tidak ada orang yang menyolatkan. Ini pendapat besar. Nah, sementara di negeri kita, termasuk di Muhammadiyah, itu memilih pendapat bahwasanya sholat gaib itu tetap disyariatkan, baik sudah ada yang menyolatkan ataupun belum. Kalau saya tidak salah ingat, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu memilih hanya disolatkan gaib kalau belum ada yang menyolatkan. Maka disinilah kemudian barangkali teman-teman akan menjumpai ketika ada sholat gaib itu sebagian ikut sholat gaib, sebagian keluar. Karena memang pendapat besarnya ada dua. Yang pertama adalah tetap disyariatkan, baik sudah ada yang menyolatkan ataupun belum. Pendapat yang kedua, sebagaimana yang dikemukakan Syekhul Islam, dia hanya bisa disolatkan jika belum ada yang menyolatkan. Maka yang berpendapat ini otomatis akan keluar. Sehingga kesimpulannya, sholat gaib itu disyariatkan, baik itu menganggap disyariatkan terus menerus atau hanya sebatas pada saat belum ada yang menyolatkan. Saya tidak tahu madhab teman-teman di sini termasuk yang mana. Yang mana Mas Nur? Ya, pripun Pak? Kadang-kadang. Ini madhabnya Pak Sutik kadang-kadang. Baik. Jadi memang intinya kisah Raja Habasyah ini sahih nggih, dan beliau mengumumkan sehingga orang-orang berkumpul dan dipimpin oleh Rasul sholat gaib. Itu dalilnya sahih. Hanya cara memahaminya, nah itu ada 3 mazhab besar, tetapi yang ada di tempat kita ada 2. Yang satu itu tetap disyariatkan, baik sudah ada yang menyolatkan ataupun belum. Ini termasuk yang dipegang oleh Muhammadiyah. Yang kedua, hanya bisa disolatkan gaib kalau belum ada yang menyolatkan. Itu yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wallahu a'lam bishawab. Apa ada keutamaan umrah di bulan Rajab? Baik, tadi sudah kita sampaikan bahwa tidak ada satupun dalil sahih, kata Imam Ibnu Hajar, yang menjelaskan tentang amaliyah khusus di bulan Rajab, sehingga tidak perlu kita menarik sesuatu yang
umum kepada sesuatu yang khusus. Wallahu a'lam bishawab. Aliran apa yang menganggap pemerintah tauhid? Baik apa dari kita punyanya. Baik, untuk pertanyaan ini mungkin disimpan dulu nih. Baik, terima kasih. Ada lagi? Hukumnya ojol mendapat orderan mengantar ke tempat hiburan malam. Baik, sudah jelas dalam Al-Quran, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi kita tidak boleh menolong seseorang untuk melakukan dosa dan melakukan permusuhan. Tetapi memang dalam hal ini kita sebagai umat Islam ketika dihadapkan pada posisi seperti itu, sebagai wong cilik kadang dalam situasi yang sulit, maka paling enak bloko, jujur. Kadang-kadang karena kita tidak kepenak begitu, sehingga kita malah terjebak dalam situasi yang sulit. Tinggal jujur saja, maaf Pak, saya santri, saya dipeseni sama guru ngaji kalau ke sana tidak boleh, selesai. Jadi tinggal jujur saja. Kadang kan kita tidak mau jujur, kemudian kita malah terjebak di situ. Pripun? Ya, gawe seneng yang mana dulu? Baik, begitu nggih. Wallahu a'lam bishawab. Cukup nggih? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.